Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, nuansa Ramadan kali ini akan berbincang-bincang dengan salah seorang pakar bidang teknologi pangan, yaitu Dr. Insinyur Yudi Gardida, yang saat sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor. Oleh karena itulah, kita akan mencoba mendengarkan bagaimana pandangan beliau tentang makanan yang baik di bulan suci Ramadan ini, dan tentu ini akan berdampak positif terhadap kesehatan badan kita. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Uswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, pejabat yang dimuliakan Allah SWT, berkaitan dengan makanan atau pangan yang dikonsumsi oleh kita, terutama dalam bulan suci Ramadan. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang kalau saya terjemahkan itu disebutkan, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi sebenarnya Allah telah memberikan kepada kita, menyediakan kepada kita, untuk kita sebagai manusia, makanan, berbagai jenis makanan nabati, hewani, juga ada yang berasal dari ikan dan sebagainya untuk kita sebagai khalifah di bumi. Namun bagi kita yang umat Islam, hanya sedikit yang dilarang oleh Allah SWT. Dan itu sebenarnya kepentingannya untuk kita sendiri. Untuk badan kita, untuk kesehatan kita. Dari sekian banyak, hanya beberapa saja. Ribuan, mungkin ratusan ribu ya. Dan bahkan di Indonesia sendiri belum semua potensi itu bisa kita manfaatkan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan juga, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Jadi kita diberikan berbagai potensi sumber makanan yang ada di dunia, silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah karena itu kita harus mengkonsumsi makanan yang berguna untuk kita sendiri, untuk tubuh kita. Dan itu dinyatakan di dalam surat Abasa ayat 27. Kami tumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian ini menjadi makanan pokok kita. Di Indonesia beras. Kemudian ada juga di kita dulu ada yang makan pokoknya jagung. Lalu kemudian untuk di luar misalnya ada gandum, ya. Dan itu disediakan oleh kita sebagai sumber karbohidrat. Jadi semua makanan pokok itu komponen yang paling besarnya adalah karbohidrat. Jadi kita makan nasi itu karbohidrat, ya. Tapi kita tidak boleh makan yang berlebihan. Yang berikutnya itu adalah surat An-Nahl ayat 14, di mana diterjemahkan, dan dialah yang menundukkan agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dan ini protein ikan. Ikan itu mengandung protein tinggi. Kemudian ada provitamin A, provitamin B, kalsium, omega 3 dan lain sebagainya. Lagi-lagi Allah dalam surat An-Nahl tadi lebih spesifik. Itu menunjukkan pada ikan. Nah, sayangnya negara kita konsumsi ikannya masih rendah, termasuk protein yang berasal dari telur. Data terakhir menyebutkan bahwa konsumsi ikan kita itu rendah sekali, bahkan jauh daripada konsumsi orang yang merokok. Jadi lebih banyak orang yang merokok daripada telur. Untuk telur nih, seminggu itu rata-rata hanya 2 butir. Idealnya ya memang ada maksimal. Idealnya itu adalah ya sampai 4 kali lah, atau 6 kali. Karena mengandung protein tinggi ya. Tapi orang yang punya kandungan kolesterolnya tinggi
itu dibatasi juga. Jadi jangan terlalu tinggi karena kuning telur juga banyak mengandung lemak. Tapi bagi mereka seperti anak-anak, mereka yang sehat, itu bagus ya protein telur. Sayangnya konsumsi protein telur kita itu sangat rendah. Bahkan untuk survei juga kalah dengan konsumsi merokok. Jadi tetap merokok paling utama ya? Iya, dirata-ratakan setiap hari, termasuk saya yang tidak merokok, mungkin kalau sudah tidak merokok, setiap hari kita dirata-ratakan 2 batang rokok per hari. Konsumsi telur 2 butir per minggu. Jadi sangat jauh sekali. Ya. Dan ini rentan tentu kepada penyakit ya. Ya, tapi bagi mereka yang meyakini bahwa merokok tidak merusak kesehatan, beda lagi ya. Beda. Tapi yang menarik adalah di bulan suci Ramadan ini, Pak Yudi, bagaimana pandangan konsep Islam yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah? Ya, begini. Jadi kalau tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah, makan dan minum dan tidak berlebihan. Jadi kalau Rasul itu ketika buka sahur, beliau memakan 3 butir butir Kurma. Karena di kurma itu komponen yang paling banyak adalah karbohidrat sederhana yang mudah sekali diserap oleh tubuh kita ketika kita baru pertama kali untuk buka sahur. Nah, sedangkan kalau kita mengkonsumsi dalam bentuk seperti nasi itu karbohidrat yang kompleks. Tubuh kita seharian kosong, lalu kemudian kita mengkonsumsi nasi, maka enzim dan hormon dalam tubuh kita akan dikeluarkan secara cepat untuk menguraikan karbohidrat tadi. Sehingga menurut saya tidak menyehatkan. Jadi betul kata Rasul, ya disunahkan untuk yang manis-manis. Itu mungkin dari Rasul ya? Iya betul. Disunahkan yang manis-manis. Kalau kita disunahkan yang manis, diwajibkan makan bala-bala atau gorengan. Padahal kalau kita makan yang manis itu, maka akan boleh diserap dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya yang bagus itu kelompok yang namanya glukosa. Di kurma itu banyak glukosa. Jadi sebenarnya justru konsep yang diajarkan Rasulullah itu begitu mudah sebenarnya. Tapi sekarang ini justru banyak terkena penyakit yang sekarang sedang ramai adalah penyakit gula. Bagaimana itu Pak? Apalagi di bulan suci Ramadan, setidaknya ini ada hal yang perlu disampaikan kepada pemirsa. Ya, jadi menurut pengetahuan saya, yang namanya penyakit gula itu kan bisa disebabkan oleh faktor turunan genetika, gitu ya. Dan juga ada pola makan dan juga pola hidup. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi nasi atau karbohidrat, maka tubuh kita itu akan lebih banyak mengeluarkan insulin dalam volume yang besar. Konsumsi karbohidrat itu tidak terlalu banyak, terutama pada malam hari. Jadi kalau menurut ahli gizi, kita berhenti makan itu harusnya jam 5 atau jam 6 sore. Selanjutnya sudah tidak mengunyah lagi. Diistirahatkan ya. Dan ada beberapa informasi yang sangat menarik yang mungkin ini sudah ada tetapi belum begitu populer, dan ini katanya menjadi kebiasaan Rasul. Rasul itu setelah makan dia tidak langsung minum, tapi dijeda antara setengah jam sampai dengan 1 jam. Nah, dalam pandangan saya ada kemungkinan kalau kita langsung minum, maka enzim dalam tubuh kita yang sebagai pengurai makanan itu dalam konsentrasi yang encer. Tapi kalau kita tidak minum, maka konsentrasi dalam tubuh kita enzim itu dalam keadaan yang kental. Jadi dia akan mudah sekali melakukan proses penguraian senyawa kompleks jadi sederhana dan akan diserap oleh tubuh kita. Pemirsa yang berbahagia, itulah perbincangan saya dengan salah seorang pakar teknologi pangan dari Universitas Pasundan ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.